Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Nuari Sufia Mukti, nomor absen 7 dari kelas 2D Jaringan Telekomunikasi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan proposal keseruan saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Penguncian Pintu Kamar Otomatis Berbasis IoT Menggunakan PIN Password. Latar belakang dari proposal saya, yakni penggunaan kunci konvensional saat ini dinilai kurang praktis pada zaman modern. Karena pemilik kamar harus membawa kunci ketika akan berpergian dan seringkali pemilik kamar tersebut lupa bahkan kehilangan kuncinya. Hal ini sangat membahayakan dan membuka peluang bagi pencuri untuk mengambil berbagai barang yang terdapat di dalam kamar secara mudah. Sehingga hal ini memerlukan perlindungan atau keamanan demi menjaga kepentingannya atau suatu hal yang dianggap perlu untuk dijaga. Salah satu cara yang dilakukan agar dapat meningkatkan faktor keamanan adalah dengan memanfaatkan teknologi microcontroller menggunakan digitalisasi kunci yang berupa password. Dengan adanya pemikiran tersebut, muncul suatu ide pemikiran untuk membuat tugas proyek microcontroller 2 yang berjudul Rancang Bangun Sistem Penguncian Pintu Kamar Otomatis Berbasis IoT Menggunakan PIN Password, yang dimana akan dirancang sebuah alat yang dapat melakukan pengamanan sebuah pintu dengan memanfaatkan password menggunakan keypad sebagai pengunci pintu. Rumusan masalah dari proposal saya, yang pertama, bagaimana merancang sistem penguncian pintu kamar otomatis menggunakan keypad. Yang kedua, bagaimana proses input pada sensor ultrasonik dari keypad untuk memasukkan password. Yang ketiga, bagaimana pembuatan aplikasi sistem penguncian pintu kamar otomatis menggunakan Meet App Inventor pada smartphone Android. Yang keempat, bagaimana proses untuk mengidentifikasi masukan dan hasil jika data tidak sesuai dengan masukan. Kemudian tujuan penelitian, yang pertama, untuk memenuhi nilai akhir semester mata kuliah microcontroller 2. Kemudian, untuk mempermudah pemilik atau pengguna kamar melakukan penguncian otomatis menggunakan digitalisasi kunci yang berupa password agar dapat meningkatkan faktor keamanan. Dan manfaat penelitiannya, yang pertama, untuk memberikan gambaran penulisan skripsi bagi mahasiswa yang ingin meraih gelar sarjana sains terapan. Yang kedua, menambah pengetahuan dalam dunia IoT, khususnya pada sistem penguncian pintu kamar otomatis berbasis IoT menggunakan PIN password. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan keamanan pada penguncian pintu kamar dengan menggunakan keypad sebagai kunci otomatis. Yang keempat, mencegah dari tindak kriminal seperti penggandaan pada kunci logam. Kemudian ini tahap penelitian dari proposal saya. Yang pertama, di sini saya akan mencari studi literatur. Kemudian saya akan merancang hardware dan software yang akan saya gunakan. Kemudian saya perancangan sistem, kemudian lanjut pada pembuatan alat, kemudian pengujian alat, dan kita cek apakah sistem bekerja. Apabila tidak, maka kita kembali pada rancangan sistem. Jika berhasil, maka kita lakukan pengambilan data, kemudian analisa kinerja alat, kesimpulan, dan selesai. Kemudian untuk perancangan sistem, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ESP32, kemudian sensor ultrasonik atau sensor HCSR04, kemudian solenoid door lock, keypad, buzzer, LED, LCD, photoboard, kabel jumper, adaptor DC5V, relay DC5V, kemudian untuk softwarenya di sini saya menggunakan aplikasi Arduino IDE, kemudian Codular dan Firebase. Di sini untuk ilustrasi dari proyek penelitian saya, di sini terdapat pintu, ilustrasi pintu dari tampak luar. Nah, nanti di sini saya beri keypad untuk memasukkan PIN password yang telah kita set. Nah, di sini pada pintu bagian luar terdapat sensor keypad yang digunakan untuk inputan password. Apabila inputan password tersebut dikenali oleh sistem, maka kunci akan terbuka secara otomatis dan lampu hijau akan menyala dan terdapat notifikasi pada LCD maupun smartphone. Nah, ini merupakan ilustrasi dari pintu bagian dalam atau dari dalam kamar. Nah, di sini keterangannya, pada pintu bagian dalam ruangan terdapat sensor ultrasonik atau sensor HCSR04 yang digunakan untuk mendeteksi adanya tangan dalam jarak 5 cm. Nah, jika benar terdapat tangan dalam jarak 5 cm pada ganggang pintu, maka kunci akan terbuka secara otomatis. Kemudian lampu hijau akan menyala, lampu hijau akan menyala, kemudian buzzer menyala, dan terdapat notifikasi pada LCD maupun
aplikasi smartphone. Nah, di sini terdapat perancangan sistem, terdapat diagram bloknya. Yang pertama di sini sensor ultrasonik dan keypad sebagai inputan, kemudian terdapat ISP yang akan mengolah inputan dari sensor ultrasonik dan keypad, kemudian terdapat output yaitu buzzer, solenoid, LED, dan LCD. Nanti di sini data yang telah didapatkan akan disimpan di Firebase, kemudian yang terhubung dengan internet dan akan muncul notifikasi pada smartphone. Kemudian di sini untuk flowchart cara kerja sistem. Yang pertama di sini mulai, kemudian sistem akan menyala. Kemudian di sini kita memasukkan password. Nah, di sini apabila passwordnya benar, jika masukkan password benar pada keypad, maka solenoidnya akan on, LED akan on, dan terdapat delay 3000 milisecond atau 3 detik. Nah, pada uji input dan output kemarin, di sini delaynya saya ubah menjadi 5 detik. Kemudian pada LCD bukan tercetak hai selamat datang, tetapi tercetak korek key. Nah, apabila inputan password salah, di sini buzzernya akan on. Mohon maaf, ini LED hijau akan on dan terdapat kalimat password bukan password salah. Kemarin saya ubah menjadi incorrect key. Sama aja namun dalam bahasa Inggris, incorrect key. Nah, di sini juga apabila terdapat jarak 5 cm, jika benar, maka tercetak pada LCD pintu terbuka dari dalam, kemudian solenoid akan on, LED hijau akan on, terdapat delay, kemudian pada LCD tercetak kalimat hai selamat datang. Jika salah, maka langsung selesai. Kemudian untuk cara kerja sistem sama seperti tadi. Jika sistem dinyalakan, sistem akan mulai mendeteksi apakah sensor ultrasonik mendeteksi adanya orang dalam jarak 5 cm. Nah, jika benar, maka kunci akan terbuka secara otomatis dan pada LCD maupun smartphone akan tampil pintu terbuka dari dalam. Karena sensor ultrasonik akan ditempatkan dalam ruangan. Nah, di saat yang bersamaan, sistem juga dalam keadaan selalu siap membaca PIN password untuk diinputkan pada keypad. Nah, apabila password yang diinputkan terdaftar pada sistem atau benar, maka pintu akan terbuka, LED hijau akan menyala, dan solenoid juga akan menyala, dan LCD akan menampilkan tulisan correct key. Nah, apabila inputan password tidak terdaftar pada sistem atau inputan password yang kita masukkan salah, maka buzzer akan menyala, kemudian LED merah akan menyala, serta pada LCD maupun smartphone akan menampilkan password salah, sehingga sementara pintu akan tetap terkunci. Di sini untuk pengujian alat, yang pertama pengujian input yang terdiri keypad. Di sini keypad pin password yang diatur yaitu 335. Kemudian saya memasukkan inputan password 885. Sehingga hasil yang didapatkan inputan PIN password yang dimasukkan tidak sesuai, sehingga pada serial monitor terdapat kalimat incorrect key dan kemudian kita dapat memasukkan inputan kembali, dan pada LCD tercetak kalimat insert password. Kemudian kita coba lagi untuk memasukkan PIN password 335. Nah, di sini inputan PIN password yang dimasukkan telah sesuai, sehingga pada serial monitor terdapat kalimat correct key atau benar. Kemudian setelah itu, terdapat kalimat insert password untuk memasukkan inputan kembali. Kemudian saya memasukkan lagi dengan inputan password yang berbeda, yaitu 665. Di sini terlihat inputan PIN password yang dimasukkan tidak sesuai, sehingga pada serial monitor terdapat kalimat incorrect key. Dan setelah itu kita dapat memasukkan inputan kembali yang tercetak pada LCD insert password. Kemudian di sini pengujian input yang kedua pada sensor ultrasonik, di mana jarak yang saya atur yaitu kurang dari 5 cm. Nah, saya mengambil sampel 3 cm, tingkat kedekatan objeknya sangat dekat. Nah, otomatis masuk pada syarat yang sudah saya tentukan.
Sehingga hasilnya pada serial monitor terdapat kalimat pintu terbuka dari dalam karena sesuai dengan jarak yang ditentukan. Kemudian mengambil sampel lagi 8 cm dengan kedekatan objek dekat. Pada serial monitor hanya muncul nilai dari jarak yang terbaca, namun solenoid tidak akan on. Kemudian kita coba lagi. Tadi jarak 14 cm, di sini cukup dekat. Pada serial monitor hanya muncul nilai jarak yang terbaca. Begitupun dengan nilai sampel yang lain. Kemudian kita lanjut pada pengujian output. Di sini yang pertama LED. Di sini LED merah akan menyala apabila solenoid dalam keadaan off, atau diibaratkan bahwa kunci tidak berhasil dibuka. Kemudian untuk LED hijau akan menyala apabila solenoid dalam keadaan on, atau diibaratkan bahwa kunci berhasil dibuka atau pintu terbuka. Sehingga diperoleh hasil seperti ini. Apabila LED merahnya off, LED hijaunya on, maka hasilnya kunci berhasil dibuka atau pintu terbuka. Kebalikannya, apabila LED merah on, sedangkan LED hijau off, maka hasilnya kunci tidak berhasil dibuka atau pintu tetap tertutup. Kemudian untuk output solenoid, di sini solenoid akan on apabila relay yang sebelumnya disetting normally close akan berubah menjadi normally open. Dan keadaan tersebut diibaratkan bahwa kunci berhasil dibuka sehingga pintu akan terbuka. Sebaliknya, apabila solenoid akan off, apabila relay akan tetap berada pada posisi normally close, sama seperti sebelumnya. Dan pada keadaan tersebut diibaratkan bahwa kunci tidak berhasil dibuka sehingga pintu akan tetap tertutup. Seperti di gambar di sini. Di sini terlihat pada gambar bahwa solenoid on, dan di sini gambar terlihat bahwa solenoid off. Sehingga terdapat tabel seperti berikut. Apabila solenoid on, hasilnya relay yang sebelumnya diatur normally close akan berubah menjadi normally open, dan keadaan tersebut diibaratkan bahwa kunci berhasil dibuka. Apabila solenoid off, maka relay akan tetap berada pada posisi normally close, dan pada keadaan tersebut diibaratkan bahwa kunci tidak berhasil dibuka atau pintu tetap tertutup. Lanjut pada output berikutnya. Buzzer. Untuk buzzer akan on atau berbunyi apabila LED merah dan solenoid dalam keadaan off. Sehingga pada keadaan tersebut diibaratkan bahwa kunci tidak berhasil dibuka, sehingga pintu akan tetap tertutup. Sebaliknya, buzzer akan off atau tidak berbunyi apabila LED hijau dan solenoid dalam keadaan on. Dan pada keadaan tersebut diibaratkan bahwa kunci tersebut berhasil dibuka atau pintu akan terbuka. Di sini gambar buzzer dan rangkaiannya. Kemudian di sini tabelnya. Apabila buzzer on, kunci berhasil dibuka, atau apabila buzzer off, maka kunci berhasil dibuka. Kemudian di sini pada LCD. Pada outputan LCD di sini akan menampilkan keluaran berupa teks. Kunci terbuka apabila LED hijau dan solenoid dalam keadaan on, sehingga pada keadaan tersebut diibaratkan bahwa pintu berhasil dibuka. Dan sebaliknya, outputan LCD akan menampilkan keluaran berupa teks selamat datang di Januari apabila LED merah dan buzzer dalam keadaan on, dan solenoid dalam keadaan off, sehingga pada keadaan tersebut diibaratkan bahwa pintu tertutup. Seperti gambar sini. Apabila kunci terbuka, maka LCD menampilkan kalimat kunci terbuka. Apabila solenoidnya off, maka pada LCD menampilkan kalimat selamat datang di Januari. Kemudian di sini hasil implementasi hardware. Dari poin ini jelaskan bahwa pada proyek saya menggunakan beberapa komponen, yaitu USB32, LCD, LED, buzzer, solenoid, sensor jarak, dan relay. Di sini hasil dari prototipe saya dari rangkaian secara keseluruhan. Nah, pada gambar di samping memperlihatkan seluruh rangkaian alat. Di sini solenoid menggunakan daya 12 volt yang diperoleh dari adaptor. Kemudian relay tersebut berfungsi untuk menerima sinyal dari SP32 untuk mengalirkan daya dari adaptor ke solenoid. Sensor ultrasonik atau HCSR04 difungsikan untuk membaca nilai jarak pada benda. Kemudian keypad digunakan untuk memasukkan PIN password.
Buzzer dan LED difungsikan sebagai penanda apabila inputan password yang diinginkan benar atau salah. Selain itu, LCD difungsikan sebagai tampilan kondisi yang terjadi. Di sini terlihat prototipe saya yang sudah saya buat. Di sini prototipe tampak depan seperti ini, ada keypad, ada pintu kamar, ada buzzer, ada LED merah, LED hijau, terdapat LCD. Kemudian di sini terlihat tampak belakang, tampilan secara keseluruhan, terdapat sensor jarak. Kemudian terdapat solenoid, terdapat relay. Di sini gambar prototipe tampak samping. Di sini kemudian terdapat hasil implementasi software. Yang pertama terdapat screen 1 dan screen 2. Screen 1 di sini merupakan tampilan awal saat membuka aplikasi, di mana hanya terdapat tombol start dan exit. Tombol start digunakan untuk memulai monitoring dan controlling, sedangkan tombol exit digunakan untuk menutup aplikasi. Screen 2 merupakan tampilan monitoring dan controlling yang terdapat dua bagian, yaitu kondisi dan kontrol. Pada bagian kondisi, variabel yang akan digunakan yaitu status penguncian pintu ketika terbuka maupun tertutup, sedangkan pada bagian kontrol, pengguna dapat menutup pintu dengan cara mengklik tombol lock atau dengan cara mengklik tombol unlock. Kemudian di sini hasil dari pengujian keseluruhan alat. Di sini saya mengambil sampel apabila terdapat jarak 130 cm, maka outputan LED hijau akan off, kemudian LED merah akan off, buzzer akan off, solenoid akan off, LCD tidak menampilkan hasil apapun, dan pada monitoring tetap pintu tertutup. Kemudian pada sampel jarak 8, sama seperti tadi, LED hijau akan off, LED merah off, buzzer off, solenoid off, LCD tidak menampilkan kalimat apapun, dan pada monitoring dalam keadaan pintu tertutup. Kemudian pada jarak 4 cm, di sini LED hijau akan on karena masuk pada syarat yang sudah saya atur, yaitu kurang dari 5 cm. Kemudian LED merah off, buzzer off, solenoid akan on otomatis. Dan pada LCD tercetak kalimat pintu terbuka dari dalam. Dan pada monitoring smartphone akan tercetak pintu terbuka. Begitupun juga dengan jarak 2 cm, di sini masih masuk pada kurang dari 5 cm, sehingga LED hijau akan on, LED merah tetap off, buzzer off, solenoid on. Pada LCD tercetak pintu terbuka dari dalam, dan pada monitoring smartphone tercetak pintu terbuka. Ada tabel hasil pengujian pada keypad. Di sini saya mengambil sampel. Apabila inputan password 885, maka LED hijau akan off, LED merah on, buzzer akan on karena inputan passwordnya salah, kemudian solenoid akan off, dan pada LCD tercetak kalimat incorrect key. Dan pada monitoring smartphone pintu tertutup. Kemudian saya mengambil sampel lagi dengan inputan password 665, LED hijau tetap off, LED merah akan on, bahwa penanda password salah, buzzer juga akan on, solenoid off, terus kemudian incorrect LCD menampilkan kalimat incorrect key, dan monitoring tetap pintu tertutup. Kemudian saya mengambil inputan password 335, LED hijau akan on, kemudian LED merah akan off, buzzer akan off, dan solenoid akan on. Mengapa solenoid dan LED hijau on? Karena inputan password yang saya masukkan itu benar. Maka pada LCD tercetak kalimat correct key, dan pada monitoring smartphone tercetak pintu terbuka. Kemudian kita di sini terdapat hasil pengujian controlling dari smartphone. Di sini apabila saya mengklik tombol unlock, maka pada kondisi tercetak pintu terbuka, dan apabila pada saya mengklik tombol lock, maka pada smartphone tercetak pada kondisi pintu tertutup. Kemudian di sini analisa dari proposal saya yang sudah saya lakukan.
Di sini dari hasil pembuatan alat yang dilakukan pada laporan akhir, rancang bangun sistem pengujian pintu kamar otomatis berbasis IoT menggunakan PIN password. Hasil dari pengimplementasi alat sudah sesuai dengan perencanaan awal. Namun, terdapat kendala pada saat memasukkan inputan password pada keypad, yaitu respon keypad ketika ditekan sangat lambat sehingga memakan waktu cukup lama pada pembacaan LCD. Untuk hasil pembacaan dari sensor lainnya sudah sesuai dengan yang telah direncanakan. Sistem ini diawali dengan pembacaan inputan password pada keypad, pembacaan nilai jarak menggunakan sensor ultrasonic HCS04, dan pembacaan nilai relay akan on atau off, di mana pada saat on mengisyaratkan bahwa pintu terbuka dan apabila off mengisyaratkan bahwa pintu tutup. Kemudian, data yang terbaca akan dikirim oleh ESP32 ke Firebase sehingga data tersebut dapat ditampilkan pada sistem informasi berupa aplikasi pada smartphone. Kesimpulan dari pengujian alat yang saya lakukan, yang pertama, sistem ini diawali dengan pembacaan inputan password pada keypad kemudian akan tampil pada LCD. Apabila inputan password benar, maka solenoid akan on yang mengisyaratkan bahwa pintu terbuka. Kemudian LED hijau akan menyala. Begitupun sebaliknya. Jika inputan password salah, maka solenoid akan off yang mengisyaratkan bahwa pintu tetap tertutup. Kemudian LED merah dan buzzer akan menyala. Yang kedua, pembacaan nilai juga dilakukan pada sensor jarak sesuai dengan ketentuan jarak yang diatur, yaitu kurang dari 5 cm. Apabila pembacaan nilai sudah sesuai dengan jarak yang diatur, maka akan tampil pada LCD, yaitu kalimat pintu terbuka dari dalam. Secara bersamaan, solenoid akan on yang mengisyaratkan bahwa pintu terbuka, dan LED hijau akan menyala. Begitupun sebaliknya, apabila pembacaan nilai tidak sesuai dengan jarak yang diatur, maka solenoid akan off yang mengisyaratkan bahwa pintu tetap tertutup. Yang ketiga, penggunaan kamar dapat melakukan controlling melalui smartphone, sehingga pemilik atau pengguna kamar mudah melakukan pengujian otomatis menggunakan smartphone yang dapat dibawa kemana saja. Selain itu, pengguna kamar juga dapat memantau dengan melakukan monitoring jarak jauh pada smartphone, agar dapat meningkatkan faktor keamanan. Kemudian, saran dari saya, setelah dilakukan proses perancangan, pengujian serta analisa pada tugas akhir ini, saran untuk pengembangan selanjutnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keterlambatan pembacaan inputan password pada keypad diharapkan untuk kedepannya diperbaiki, baik dengan cara merubah coding ataupun cara yang lain. Dan agar kedepannya respon keypad tersebut ketika ditekan tidak lambat, sehingga juga tidak memakan waktu cukup lama untuk bacaan pada LCD. Yang kedua, alat ini masih menggunakan keypad untuk sistem keamanan kamar. Nah, diharapkan untuk kedepannya dapat menggunakan sensor fingerprint atau sensor-sensor yang lain seperti RFID yang lebih canggih dan spesifikasi akuratnya lebih tinggi dibandingkan dengan keypad. Sekian dari presentasi proposal laporan keseluruhan saya. Mohon maaf apabila saya terdapat salah dan kata saat menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.